Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, waktu kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus malam hari ini. Kita hening sejenak sebelum masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Engkau kumpulkan kami anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik, pujian dan penyembahan yang indah dari hati kami. Karena kami percaya ketika kami memuji dan menyembah-Mu, Roh-Mu hadir menjamah setiap hati kami. Kami bersyukur di dalam tiap musim kehidupan kami, Engkau ada untuk kami. Sungguh tak terbatas, mari kita nyatakan tak terbatas kasih-Nya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Benar Bapa, sungguh tak terbatas kasih-Mu untuk kami. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari cakrawala. Mari Bapak Ibu, coba kita renungkan betapa banyak perbuatan-perbuatan ajaib, kebaikan Tuhan yang sudah kita alami sampai detik ini. Kebaikannya, kesetiaannya tidak dibatasi oleh sikap hati kita, tidak dibatasi oleh setia kita. Di dalam setiap musim kehidupan kita, saat iman kita sedang kering, saat iman kita sedang berkobar-kobar, Dia ada untuk kita. Dia setia, setia selama-lamanya. Mari kita nyatakan dengan penuh syukur sekali lagi, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas
sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Saat ini Bapa, kami rindu datang, mau menyatakan isi hati kami juga, kerinduan kami. Kami rindu memberikan kasih juga kepadamu. Kami mau nyatakan iman kami, bahwa tidak ada yang sanggup memisahkan Engkau daripada kami. Tidak kelaparan, tidak ketelanjangan, tidak ada satupun Tuhan, tidak juga aniaya, tidak juga sakit penyakit. Di dalam segala musim kehidupan kami Tuhan, kami rindu, kami didapati tetap setia. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati.
benar Tuhan. Tidak ada pribadi yang mengasihi kami melebihi kasih-Mu kepada kami. Tidak ada satupun sahabat yang seperti Engkau setianya. Mungkin saat ini kami ditinggalkan. Di dalam dunia ini ada sahabat, ada kekasih, ada teman yang kami percaya, bahkan mungkin orang tua. Kami mungkin merasa ditinggalkan, tetapi Engkau satu-satunya sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kami, dan kami percaya kepadamu Tuhan, karena Engkau sendiri yang berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau, dan kami percaya penuh kepada janji-Mu Tuhan. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Di saat sekeliling kami Tuhan, di luar kemampuan kami, saat kenyataan Tuhan mengecewakan kami mau fokus kepadamu. Mari katakan, saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu, doa mengubah segala sesuatu. Tuhan, lihat hati kami saat ini. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan yang anak-anak-Mu alami saat ini Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan itu. Engkau melihat segala persoalan berat yang menekan kehidupan anak-anak-Mu. Tetapi malam hari ini Tuhan, kami sepakat mau berkata, apapun yang terjadi di depan kami, apapun kenyataan yang kami alami Tuhan, kami mau fokus kepadamu. Kami hanya mau memandang kepadamu, Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak pernah gagal. Ketika kami percaya Tuhan, doa kami punya kuasa. Ketika kami menjadi orang benar di hadapan-Mu, doa kami punya kuasa. Mari kita nyatakan dengan penuh iman sekali lagi saat keadaan sekelilingku. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku
mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Amin. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu, tidak fokus lagi kepada persoalan hidup kami, tetapi memandang kepada Allah kami yang besar, Allah kami yang maha kuasa. Kami tahu sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kami. Doa pasti mengubah segala sesuatu. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami rindu masuk lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu. Kami berkumpul di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah di dalam hadirat-Mu. Berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu
Bapak Ibu, saat ini kita sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat-Nya. Kita bawa seluruh keluarga kita, segala pergumulan, persoalan yang kita alami saat ini. Biarlah belas kasihan Bapa memenuhi setiap kita. Biarlah Dia yang mencurahkan roh-Nya, api kemuliaan-Nya membakar setiap kita yang rindu memberikan yang terbaik baginya, yang rindu membawa jiwa-jiwa di dalam keluarga kita menjadi persembahan yang indah baginya. Mari kita nyatakan sekali lagi, kami berkumpul Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tata-Mu. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikan ku alat-Mu. Biar belas kasih-Mu Bapa, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. biar belas kasih, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh negeri
Terima kasih Tuhan, Engkau menjamah anak-anak-Mu malam hari ini yang sakit Engkau pulihkan, yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengalami kuasa-Mu menjamah setiap kami. Kami mengalami kuasa ilahi, Allah yang hidup hadir untuk kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami. Kami rindu memberikan hati kami menjadi tanah yang subur bagi setiap firman-Mu malam hari ini. Mari kita nyatakan dengan sayap-Mu, kami akan terbang tinggi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin. Yesusku, Rajaku, kami menantikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami menjadi tanah yang subur bagi setiap firman yang Engkau taburkan malam hari ini. Pakailah kami hamba-Mu, pelayan-Mu yang tidak ada artinya ini Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami
menjadi bejana yang indah untuk Engkau pakai dengan bebas. Biarlah Roh-Mu yang bekerja dengan bebas. Engkau yang menyatakan isi hati-Mu melalui perkataan yang kami ucapkan Tuhan, melalui firman yang keluar dari mulut kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3. Jelas suara saya? Oke. Selamat malam Bapak Ibu Suster semuanya. Malam hari ini saya mau mengajak kita membuka dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 22. Markus 10 ayat 17. Markus 10 ayat 17. Bapak Ibu, Suster, pujian dan penyembahan menghantar kita masuk ke hadirat Tuhan. Baru di dalam hadirat Tuhan, kita baru bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi pujian dan penyembahan menghantar kita, mempersiapkan hati kita. Hati adalah kontak poin kita. Kontak poin kita dengan Tuhan. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Sudah ketemu? Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini Tuhan, pandanglah anak-anak-Mu yang sudah mempersiapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur. Saat ini kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menyingkapkan misteri kerajaan surga bagi kami semua, orang-orang kecil dan sederhana ini. Biarlah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Segala penghalang firman-Mu saat ini, kami perintahkan enyahlah di dalam nama Yesus. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Tema pada malam hari ini berbicara tentang pengosongan diri. Jadi biasanya begini, ketika saya dan Vila menemukan sebuah tema yang akan kami bawakan, dan malam hari ini adalah pertemuan Komsel yang ke-81. Jadi ketika kami menemukan sebuah tema, dia tidak tahu apa yang akan saya bahas, saya juga tidak tahu apa yang akan dia bahas. Jadi nanti lihat, saya mengambil dari sudut mana, dia mengambil dari sudut mana. Pengosongan diri. Teks Injil pada malam hari ini berjudul Orang Kaya Sukar Masuk
kerajaan Allah. Ayat 17 bunyinya begini. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Orang ini boleh dikatakan tersungkur di hadapan Yesus. Dan kemudian dia bertanya, perbuatan baik apakah yang dapat menghantar dia masuk ke dalam hidup yang kekal? Perbuatan baik. Apa yang harus kuperbuat? Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Kemudian Yesus melanjutkan, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Ada berapa perintah itu, Bapak Ibu? Saya menghitungnya ada 6 perintah. Kita semua tahu bahwa orang ini tentu saja adalah seorang Yahudi. Dan dia tentu saja tahu tentang 10 perintah Allah. Ketika dia bertanya, apa yang harus kuperbuat, artinya perbuatan yang dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal, Yesus kemudian mulai menyinggung tentang 10 perintah Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Perintah itu banyak, tetapi dirangkum menjadi 10 perintah Allah. Ketika Yesus menyebutkan satu persatu, 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6, belum selesai sampai perintah ke-10, coba kita lihat ayat ke-20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Begini Bapak Ibu. Kalau sekilas kita membaca teks ini, kelihatan biasa-biasa saja. Tetapi saya akan mencoba memberikan intonasi untuk mempermudah kita memahami teks ini. Ketika Yesus mau mengucapkan 10 perintah Allah, dia baru menyebut dari 1 sampai 6, kemudian orang ini langsung menyetop dan berkata demikian, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Apa artinya? Orang ini ada kesombongan. Ada kesombongan. Semuanya itu telah kujalankan, telah kuturuti sejak dari masa mudaku. Artinya saat ini orang ini bukan lagi anak muda. Tetapi mungkin dia sudah cukup berumur atau cukup dewasa. Dia mengatakan bahwa 10 perintah Allah itu semuanya sudah kuturuti sejak masa mudaku. Dengan kata lain, seharusnya saya sudah bisa masuk ke dalam hidup yang kekal, bukan? Nah, sekarang kita lihat apa jawaban Yesus ayat 21. Tetapi Yesus memandang orang itu dan menaruh belas kasihan kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku."
Yesus memandang orang itu dan menaruh belas kasihan kepadanya, lalu berkata, kira-kira begini, kamu memang sudah melakukan segala perintah Allah, 10 perintah Allah. Tetapi hanya ada satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian baru datanglah kemari dan ikutlah aku. Jadi, Yesus memberikan perintah kepada orang itu, pergi, jual semua milikmu itu, lepaskan itu semuanya, kemudian baru kamu datang lagi kemari dan mulai ikut aku. Ayat 22, ayat penutup. Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu, orang ini dia memiliki banyak harta. Dengan hartanya itu, dia ingin memiliki hartanya itu dan membawa dan memiliki semuanya itu masuk ke dalam hidup yang kekal. Orang ini kaya, memiliki segalanya, dan dia juga ingin memiliki segalanya itu sampai kepada hidup yang kekal. Jadi, ketika Yesus mengatakan, kamu memang kaya, punya banyak harta, tetapi harta itu tidak bisa dibawa masuk ke dalam hidup yang kekal. Untuk membawa harta yang adalah materi ini, fisik ini, masuk ke dalam hidup yang kekal, maka harta ini harus dikonversi. Seperti saya ketika saya pergi pesan barang di China, saya menggunakan uang Indonesia mengkonversi menjadi yuan RMB supaya saya bisa menggunakannya di sana. Jadi Yesus memberikan sebuah penawaran. Harta kamu ini tidak bisa dibawa masuk ke dalam hidup yang kekal. Supaya bisa dibawa masuk ke dalam hidup yang kekal, harta itu harus dilepaskan. Ketika kamu melepaskan di sini, maka akan tersimpan di surga. Kira-kira begini, Bapak Ibu. Pengosongan diri adalah melepaskan diri dari segala kemelekatan. Orang ini mengira dengan perbuatan baik dia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi Yesus mengajarkan kepada dia, dan kita semua juga tahu, perbuatan baik tidak dapat menghantar kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, yang bisa menghantar kita masuk ke dalam kerajaan surga itu apa? Iman, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus baru sanggup membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan perbuatan baik yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi, ketika orang berpikir bahwa perbuatan baik dapat membawa dia masuk ke dalam kerajaan surga, itu salah. Konsep yang salah. Yang bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga adalah percaya kepada Yesus, kemudian mendengarkan setiap perkataan Yesus. Orang itu berkata, apa yang kuperbuat, yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus katakan, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Orang itu mengatakan, semua perintah itu saya sudah tahu.
Tetapi Yesus melihat ada kekurangannya. Apa artinya? Standar Tuhan itu tinggi. Untuk masuk ke dalam kerajaan surga, kita harus sempurna. Artinya apa? Tanpa cacat celah. Orang ini memiliki satu cacat celah yang besar. Apa itu cacat celahnya? Kemelekatan kepada harta duniawinya. Kemelekatan kepada harta duniawi. Pengosongan diri salah satunya adalah melepaskan diri dari segala kemelekatan. Orang ini melekat kepada hartanya. Pertanyaan saya pada malam hari ini, apa yang melekat yang membuat Bapak Ibu melekat pada malam hari ini? Ada orang yang melekat kepada suaminya, melekat kepada istrinya, melekat kepada anak-anaknya, melekat kepada jabatannya. Orang ini, dia harus pergi untuk membereskan kemelekatannya itu, yaitu hartanya. Baru dia diizinkan untuk kembali lagi dan mulai mengikuti Yesus. Standar Tuhan itu tinggi. Kita tidak bisa melekat kepada apapun juga sambil mengikuti Tuhan. Bapak Ibu, kemelekatan bukan hanya soal harta. Banyak orang sambil mengikuti Tuhan, sambil melekat kepada pornografi, melekat kepada nikotin, alkohol. Kita tidak bisa melekat kepada apapun juga dan sambil mengikut Yesus. Untuk bisa mengikut Yesus, standarnya tinggi. Kita harus mengosongkan diri. Orang ini melekat kepada harta, hartanya yang harus dia kosongkan. Apa yang melekat kepada Anda dan saya? Itu yang harus Anda dan saya lepaskan. Mengosongkan diri artinya melepaskan diri dari segala kemelekatan. Baru kita sanggup kembali kepada Yesus dan mulai mengikuti Dia. Sekarang saya mau mengajak kita membuka beberapa ayat lagi dari Injil Yohanes. Yohanes bab 12. Yohanes bab 12 ayat 20. Yohanes bab 12 ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, salah satu dari ke-12 murid, yang berasal dari Betsaida di Galilea. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Orang-orang Yunani ini berkata kepada Filipus, "Tuan, kami ingin bertemu dengan gurumu, Yesus." Ayat ke-22, Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Ayat ke-24, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk
hidup yang kekal. Bapak Ibu, tadi kisah pertama itu berbicara tentang pengosongan diri adalah melepaskan diri dari segala kemelekatan. Sekarang dalam kisah kedua ini, orang-orang Yunani ingin bertemu dengan Yesus. Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Untuk dapat datang berjumpa dengan Yesus, bertemu dengan Yesus, Anda dan saya harus seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Pengosongan diri yang kedua berbicara tidak hanya melepaskan diri dari segala kemelekatan duniawi, tetapi pengosongan diri yang kedua berbicara tentang apa? Mematikan seluruh kedagingan kita. Mematikan seluruh kedagingan kita seumpama biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati. Sebelum kita mematikan seluruh kedagingan kita, maka kita belum mengosongkan diri kita. Tanpa pengosongan diri, biji gandum itu tetap satu biji. Ia tidak akan menghasilkan buah apa-apa. Yesus katakan, barang siapa mencintai nyawanya di dunia ini, maka ia akan kehilangan nyawanya di surga. Tetapi barang siapa tidak menyayangkan nyawanya di dunia yang fana ini, yang akan berlalu ini, maka dia akan memelihara nyawanya untuk kehidupan yang kekal. Pengosongan diri yang kedua berbicara tentang mematikan seluruh kedagingan kita, Anda dan saya. Tanpa mematikan seluruh kedagingan kita, tanpa mengosongkan diri, kita tidak dapat berjumpa dengan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tes, suara saya jelas, Chris? Oke, saya lanjutkan pengosongan diri. Puasa adalah cara pengosongan diri. Di sesi yang lalu kita juga sudah mengerti bahwa hidup daging dan roh itu selalu berlawanan. Ketika daging dikalahkan, roh akan dimenangkan. Ketika daging mati, roh akan dihidupkan. Sampai akhir zaman, peperangan daging dan roh ini akan selalu ada di dalam diri kita. Secara natural manusia, daging selalu lebih banyak memenangkan pertempurannya, karena semua yang daging cenderung enak, mudah, instan, nyaman, tidak butuh perlawanan. Di Roma 7 ayat 14-15 dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Tanpa perjuangan pengosongan diri, hidup daging akan selalu memenangkan pertempurannya di dalam diri kita, karena kita ini daging. Puasa melatih kita mengosongkan diri dan diisi oleh rohnya, sehingga hidup kita bukan lagi oleh daging, tetapi oleh roh. Pengosongan diri kita mulai dari yang paling dasar. Kebutuhan manusia daging kita yang paling dasar yaitu perut. Jadi puasa yang kita lakukan adalah berbicara soal perut. Seperti puasa yang diajarkan di dalam Alkitab, semua puasa itu adalah soal makan dan minum.
cara kerja puasa ketika kita mengosongkan perut, ada ruang lain yang sedang diisi, yaitu hati. Ketika kita berpuasa dan berdoa, hati kita semakin diisi oleh rohnya yang suci, yang kudus, yaitu Allah sendiri. Dengan kekuatan roh itulah kita lebih mampu mengendalikan sifat daging kita, seperti hawa nafsu, kemarahan, ketidaksabaran, iri hati, dendam, dan lain-lain. Bagi Bapak Ibu yang sedang retret, pasti sudah mengalami. Ternyata puasa itu membuat saya jauh lebih sabar. Tadi saya baru dapat WA dari satu orang yang kesaksian. Luar biasa puasa katanya. Itu ternyata bisa menutup mulut saya untuk berdebat. Saya tidak ribut lagi dengan suami. Saya tidak ribut lagi dengan orang-orang. Itu kuasa puasa. Kekuatan roh itulah yang mengubah manusia lama kita menjadi manusia baru. Jadi seiring dengan pengosongan diri, pasti disertai dengan perubahan karakter. Pengosongan diri berbicara tentang hidup yang bukan lagi diri kita sendiri yang hidup. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku." Pengosongan diri membuat ada kuasa supernatural di dalam diri kita, karena ada roh Yesus di dalam diri kita. Kesakitan-kesakitan yang dulu kita rasakan saat manusia daging tidak lagi menyakiti kita. Contoh, ketika kita masih hidup dalam manusia lama kita, manusia daging kita, begitu gampangnya kita tersinggung. Begitu gampangnya kita meledak, kecewa, marah, dan lain-lain. Itu adalah kesakitan-kesakitan karena kita daging. Kita tidak mampu menerima semua itu. Nah, ketika kita masuk ke dalam pengosongan diri, kita punya kekuatan ilahi, kekuatan supernatural, sehingga kesakitan itu tidak lagi menimpa kita. Saya ingin mengajak kita membuka Matius 25 ayat 1 sampai 13, tapi di sini saya bacakan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak di dalam buli-buli mereka. Ayat ini masih panjang, tetapi saya ngambil bagian atasnya ini dan saya ingin men-sharingkan ketika saya merenungkan ayat ini, Tuhan menyingkapkan sebuah pemahaman. Ternyata ketika kita membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak, adalah seperti seseorang beragama, tetapi tidak ada lagi rohnya. Perjalanan hidup iman kita adalah seperti 10 gadis yang sedang mempersiapkan kedatangan mempelai kita, yaitu Yesus sendiri. Ada di kelompok mana saat ini kita berada? 5 gadis bijaksana atau 5 gadis bodoh? Apakah pelita kita masih berisi minyak saat ini? Atau sebentar lagi padam? Atau bahkan sudah padam? Bagaimana api di dalam hati kita saat ini? Api itu berbicara tentang Roh Kudus. Apakah masih bernyala-nyala? Hidup mengikuti Tuhan, kita membutuhkan api yang terus bernyala. Kita membutuhkan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Api itu harus selalu bernyala. Tidak cukup hanya saat perjumpaan dengan Tuhan di awal panggilanmu, atau saat dibaptis, atau menerima pencurahan Roh Kudus, atau saat Anda lahir baru setelah RPH.
Api itu harus menyala, pelita itu harus menyala sampai kedatangan Kristus, Sang Mempelai. Puasa adalah salah satu cara untuk menjaga apimu terus bernyala. Puasa menjaga hatimu untuk Tuhan selalu panas di dalam nyala api Roh Kudus yang membakarmu bersemangat terus di dalam tuntunan Roh-Nya. Di dalam Markus 2 ayat 19 sampai 20, jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Ketika saya merenungkan ayat ini, ternyata di dalam perjalanan hidup rohani kita, ketika Yesus sudah tidak ada, ketika tidak ada lagi Roh Kudus, kita akan merasakan hidup rohani kita mulai kering dan hampa. Saat kita berdoa, kita tidak lagi merasakan Tuhan itu dekat. Saat kita merasakan tidak ada lagi kehadiran Roh Kudus, saat itulah kita perlu berpuasa. Karena di saat itu, mempelai itu diambil daripada kita. Melalui puasa akan menyalakan kembali api rohmu, akan membawa kembali Sang Mempelai, yaitu Roh-Nya sendiri datang kepadamu. Puasa harus menjadi lifestyle dalam perjalananmu mengikuti Tuhan, supaya minyakmu tidak habis dan menjaga apimu tetap menyala. Jadi puasa bukan hanya dilakukan di dalam masa prapaskah, karena perjuangan menjaga api itu menyala adalah perjuangan sampai akhir, sampai mempelai itu datang kembali, yaitu Yesus sendiri. Kita bisa menentukan puasa berapa hari dalam seminggu, berapa hari dalam sebulan, atau puasa sepanjang tahun dalam hari-hari yang sudah kita tentukan. Puasa adalah cara pengosongan diri, pengosongan ruang. Untuk mengisi minyak, kita butuh ruang yang kosong. Anda tidak bisa mengisi hatimu dengan Roh Kudus bersamaan dengan hatimu yang masih penuh dengan dirimu sendiri. Butuh penyangkalan diri, mematikan manusia lama, kematian diri sendiri, ego, kepentingan diri, kemelekatan. Kita harus mati terhadap diri sendiri untuk mengisi Dia di dalam hati kita. Hidup rohani kita secara pribadi, kita membutuhkan Roh-Nya untuk mengisi hati kita, memampukan kita. Begitu juga di dalam pelayanan. Tanpa pengosongan diri, tidak mungkin kita mampu melayani Dia dengan sungguh. Tidak mungkin ada kuasa ilahi. Pelayanan itu adalah kekuatan manusia yang kita lakukan tanpa Roh Kudus. Jika tanpa Roh Kudus di dalam diri kita, pelayanan yang kita lakukan adalah kekuatan manusia. Seperti kegiatan sosial, mungkin mendatangkan kebaikan, tetapi bukan pertobatan jiwa. Pekerjaan Tuhan, apapun jenisnya, pelayanan yang Tuhan percayakan, punya ending tujuannya, yaitu keselamatan jiwa, pertobatan jiwa. Bukan hanya di permukaan, tetapi sampai merebut jiwa, menyentuh jiwa. Tanpa pengosongan diri, bukan pekerjaan Allah yang dilakukan, tetapi pekerjaan manusia. Bukan kuasa ilahi, tetapi kekuatan manusia. Kembali kepada puasa, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan berpuasa. Di dalam kisah pencobaan di padang gurun di Matius 4, Alkitab mencatat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam sebelum memulai karya pelayanannya,
Sebelum memulai pekerjaan dari Bapa, Yesus berpuasa. Dia yang Tuhan saja berpuasa 40 hari 40 malam. Siapa kita yang tidak perlu berpuasa? Apakah kita punya kekuatan lebih dibanding Tuhan Yesus? Apalagi kita yang dipanggil untuk ikut di dalam pekerjaannya. Kita harus mengosongkan diri dengan berpuasa. Pekerjaan Tuhan tidak mungkin mampu kita lakukan dengan kekuatan daging, kekuatan natural kita sebagai manusia. Kita membutuhkan rohnya, kita membutuhkan hatinya dan kuasanya. Dia sendiri yang melakukan pekerjaannya di dalam diri kita untuk merebut jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Bicara soal pelayanan, bukan harus kita melayani di gereja atau di komunitas-komunitas. Tuhan percayakan keluarga, komunitas di mana kita tinggal untuk melayani, untuk merebut mereka yang ada di dalam keluarga kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mampu merebut satu pun jiwa. Dia sendiri yang melakukan pekerjaannya di dalam diri kita ketika rohnya ada di dalam diri kita. Jadi semakin dirimu kosong, semakin dia mengisi dirimu. Semakin dirimu yang daging itu kosong, semakin rohnya yang supernatural itu menguasaimu. Rohnya yang ilahi, kekuatannya yang supernatural, yang di atas kemampuanmu yang natural itu, dialah yang bekerja di dalam dirimu. Sehingga pelayanan yang kamu lakukan, pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepadamu, mempunyai urapan, mempunyai kuasa. Dan doamu untuk merebut jiwa-jiwa punya kuasa. Karena rohnya sendiri yang tinggal di dalam dirimu. Jadi tanpa pengosongan diri seseorang mungkin melayani tetapi dengan kekuatan sendiri dan akhirnya lelah, menjadi lelah dan kering sendiri. Yang dicari akhirnya bukan kehendak Allah tetapi kehendaknya sendiri, kepentingannya sendiri. Semua itu adalah perbuatan daging yang akhirnya menuju kepada kehampaan dan kehancuran. Puasa makan memampukan kita menyangkal diri, mengendalikan ego, kepentingan diri, dan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Sehingga buah yang kelihatan ketika ada pengosongan diri adalah buah ilahi, yaitu buah roh. Di dalam Galatia 5:22 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tanpa perjuangan pengosongan diri mematikan daging, tidak mungkin ada buah roh. Hidup daging akan semakin menuntun kita kepada kehampaan, kematian, dan kehancuran. Di dalam Roma 8 ayat 5-6 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi puasa adalah cara kita mengosongkan diri kita untuk diisi penuh oleh rohnya, sehingga pelita kita didapatinya selalu bernyala dengan api yang selalu bernyala karena ada rohnya. Pada saat kedatangannya kita didapati tetap setia karena ada rohnya yang memampukan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk ke dalam doa, kita nyanyikan sekali lagi tak terbatas kasih-Nya. Christine tolong di-share.
Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh syukur bahwa Dia Allah yang tak terbatas, mau tinggal di dalam hati kita, mengisi hati kita, sehingga kita sungguh-sungguh hidup oleh Roh-Nya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. lebih luas, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. lebih luas, Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Pada malam hari ini, kami mau mengambil sebuah keputusan. Kami mau mengosongkan diri kami, melepaskan diri kami dari segala kemelekatan. Engkau mengundang kami masing-masing untuk melepaskan diri kami dari segala kemelekatan. Saat ini, apa yang menjadi kemelekatan-Mu? Harta dunia, manusia, dosa yang tidak sanggup Engkau tinggalkan. Keterikatan terhadap alkohol, rokok, pornografi. Saat ini Tuhan meminta-Mu untuk melepaskan segala kemelekatan itu. Dia mencurahkan rahmat kepadamu, tetapi engkau sendiri yang harus mengambil keputusan. Pergilah, jualah semua milikmu, berikanlah kepada orang-orang miskin, barulah engkau layak kembali untuk mengikuti aku.
Tuhan, standar-Mu begitu tinggi Tuhan. Kami tidak mungkin mengikuti Engkau sekaligus juga mengikuti iblis. Kami harus memutuskan untuk tidak mengikuti iblis, baru kami layak mengikuti Engkau. Standar-Mu begitu tinggi dan sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengosongkan diri juga berarti kami mati terhadap seluruh kedagingan kami, ego kami, kesombongan kami. Apapun juga tentang kami dan kami, tanpa mati terhadap daging kami, kami tidak layak berjumpa dengan Engkau. Karena standar-Mu begitu tinggi Tuhan. Tuhan, betapa banyak orang tidak menyadari hal ini. Mereka mengikuti Engkau Tuhan. Mereka mengikuti Engkau sekaligus juga mengikuti iblis. Mereka mengikuti Engkau sekaligus juga tetap memikul dosa-dosa mereka. Mereka mengikuti Engkau dengan segala kemelekatan pada diri mereka. Betapa banyak orang tidak menyadari hal ini Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami menyadari, karena firman-Mu menyingkapkannya bagi kami. Tuhan, Engkau juga sudah menunjukkan jalan kepada kami untuk menuju kepada pengosongan diri itu, yaitu dengan berpuasa dan mati raga. Ketika kami berpuasa, maka Roh-Mu akan memenuhi diri kami, menguatkan kami, maka kami hidup oleh Roh-Mu. Maka kami juga memberi hidup kepada roh kami, sehingga kami semua yang disebut sebagai pengikut-Mu, murid-murid-Mu, adalah sungguh-sungguh manusia rohani. Kami bukan lagi manusia jasmani. Kami 100% adalah manusia rohani, manusia yang lahir dari roh, yang sudah mati di dalam kedagingan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pandanglah setiap kami Tuhan dengan segala pergumulan kami. Tuhan, saat ini juga Tuhan, kami persembahkan semua wujud-wujud kami. Kami mau bawa semua pergumulan hidup kami Tuhan. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu dan segala pergumulan yang mereka alami. Juga saat ini anak-anak-Mu yang sedang retret pemurnian hati. Engkau pandang setiap anak-anak-Mu Tuhan, dan segala pergumulan yang mereka bawa di hadapan-Mu. Biarlah lewat segala yang Engkau izinkan terjadi, Engkau membawa mereka semakin menemukan Engkau. Engkau membawa mereka semakin mematikan dagingnya dan semakin hidup di dalam Roh-Mu. Engkau memulihkan mereka. Engkau buka jalan bagi setiap persoalan yang mereka alami.
Sehingga melewat retret ini Tuhan, mereka boleh mengalami Allah yang hidup. Mereka boleh mengalami perjumpaan hati dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau bawa Tuhan anak-anak-Mu yang berseru minta tolong. Engkau pandang keluarga-keluarga yang saat ini sedang terpecah belah. Mereka yang sedang diganggu oleh roh perpecahan. Saat ini Tuhan, kami angkat tangan kami untuk setiap keluarga yang sedang diserang. Segala roh-roh perpecahan, enyahlah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau curahkan kasih mula-mula Tuhan. Engkau persatukan kembali hati mereka. Sehingga ada kasih mula-mula. Ada kasih yang mengalir dalam setiap keluarga. Engkau menyatukan kembali setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga mau bawa anak-anak-Mu yang sedang mengalami jalan buntu di dalam perekonomian mereka. Kasihani anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka berseru minta tolong. Mereka rindu melihat jalan-jalan dibukakan. Terobosan-terobosan yang dari Engkau. Berkat-berkat dicurahkan. Karena Engkau Allah yang hidup. Tempat kami boleh datang dan mengalami pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami akan melihat janji-Mu. Engkau pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang ditawan oleh kuasa kegelapan. Mereka yang sedang terikat Tuhan. Kasihanilah, curahkan belas kasihan-Mu. Lepaskan, bebaskan dengan kuasa-Mu. Biarlah darah suci-Mu Tuhan melepaskan mereka, membebaskan mereka, dan membawa mereka kembali kepadamu, menjadi anak-anak-Mu yang merdeka, hidup di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami Tuhan, di dalam komunitas pemurnian hati ini. Engkau tahu Tuhan, setiap hati yang melayani-Mu dengan tulus, biarlah Engkau sendiri yang mencurahkan rahmat berkat dan segala karunia yang kami butuhkan di dalam pelayanan ini. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan yang melayani Engkau, setiap hati yang melayani-Mu, dan juga tangan-tangan yang sudah memberkati pelayanan ini. Biarlah Engkau sendiri yang membalasnya dengan berlimpah-limpah. Saat ini kami juga mau bawa semua dari kami yang ada di tempat ini yang sedang sakit Tuhan. Engkau dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagimu ketika Engkau turun tangan. Ketika kami datang dengan iman menjamah, jumbai jubah-Mu Tuhan, kami pasti sembuh. Kami mau datang dengan iman Tuhan. Kami mohon sembuhkanlah anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit. Biarlah imannya menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita foto dulu ya sebelum